kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami boleh beribadah kepada Engkau pada hari ini semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kami, karena Engkaulah yang menjadi Allah, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami jemaat-Mu GPDI Mahanaim yang membawa sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang mengalami pergumulan serta Tuhan izinkan pencobaan, biarlah mereka tetap beriman di dalam Engkau untuk menantikan jawaban daripada Engkau. Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau. Dan biarlah Tuhan mengurapi kami supaya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Dan sekali lagi karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan inilah yang menjadi permohonan dan doa ucapan syukur kami. Dan kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan, bahwa Dialah Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita.
selamanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah kami tetap kagum seperti Engkau, menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kami, agar kami sama dan serupa seperti Engkau. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mau seperti Engkau, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan, sesuai kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam ibadah online. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan Pak Ibu, gunakan masker, rajin mencuci tangan dan jauhi kerumunan. Dan mari kita lihat firman Tuhan kita yang terambil dari surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan di dalam surat yang kedua, Paulus banyak memberikan pesan-pesan kepada Timotius berkenaan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Timotius. Nah, salah satu pesannya adalah Paulus memotivasi Timotius supaya Timotius tidak takut dalam menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Beberapa kali muncul ini, kalau saudara lihat di dalam Pasal 2 juga, ayat pertama, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi sebenarnya berkali-kali Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk tetap kuat, jangan takut dalam menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Nah, pasti ketika Rasul Paulus memberikan nasihat ini ada yang mendasarinya. Yang pertama adalah latar belakang keluarga dari Timotius. Kita tahu bahwa Timotius dalam hidupnya yang berperan adalah neneknya dan ibunya. Kalau saudara lihat di dalam pasal pertama ini, di dalam ayat yang ke-5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi tidak dijelaskan di situ bapaknya dari Timotius. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, Paulus dia memposisikan diri sebagai ayah rohani atau bapak rohani dari Timotius. Di dalam ayat yang pasal yang pertama ayat kedua, kepada Timotius anakku, dan itu beberapa kali Paulus sebutkan. Kenapa? Berdasarkan bukunya Paul Meyer dan juga Joyce Meyer, Irene Hoff, seorang anak kalau dibesarkan dalam keluarga dan yang paling dominan adalah ibunya, maka ada masalah dalam diri anak itu. Nah, salah satunya yang dialami oleh Timotius. Nah, saudara, itu masalah dari latar belakang keluarga Timotius. Yang kedua, masalah dalam pelayanan. Paulus mengakui bahwa pelayanan yang diemban oleh Timotius itu tidak mudah, ada banyak tantangan tentunya. Ya, karena itu Paulus menasihatkan, memberikan kekuatan kepada Timotius sebagai anak rohaninya dalam menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Timotius harus tetap kuat. Kalau saudara lihat nasihat Rasul Paulus ini itu berhubungan dengan pelayanan. Jadi jangan kita takut, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, bukan ketakutan yang wah kita terus naik
kendaraan terus kecepatan 100 km per jam lebih, dan kita bilang bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, itu tidak berhubungan dengan pelayanan. Atau kita naik jet coaster di dunia fantasi atau dimanapun, dan kita berkata, oh saya berani karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Itu bukan, itu tidak ada hubungan dengan pelayanan. Justru di sini kaitannya dengan pelayanan. Kalau saudara lihat ayat yang ke-6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu, tanganku atasmu. Ini berhubungan dengan pelayanan. Dan kemudian juga ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Itu juga berhubungan dengan pelayanan. Jadi saudara, yang kedua, Paulus tahu bahwa dalam pelayanan yang dilakukan oleh Timotius itu tidak mudah, ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius. Karena itu Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius ini untuk tetap kuat, berani, jangan takut. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah kenapa Paulus memberikan nasihat, memotivasi Timotius bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, karena tantangan dari situasi keadaan zaman pada waktu itu. Paulus sudah berkata di dalam pasal 3, sudah mengatakan itu kepada Timotius bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan ada masa-masa yang sukar. Ya, Paulus sudah nasihatkan itu kepada Timotius. Karena itu jangan takut ketika ada masa-masa yang sukar itu datang dalam diri Timotius. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentu ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Bahkan juga dengan keadaan situasi dunia yang akhir-akhir ini terjadi. Ada banyak ketakutan yang ditebarkan oleh dunia kepada kita. Ya, terkait dengan virus corona. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius itu juga sangat relevan bagi kita semua saat ini, bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, ini ada beberapa penafsiran berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama adalah William Hendrickson, dia percaya bahwa yang digunakan roh di sini itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau saya terjemahkan, sebab Allah memberikan kepada kita Roh Kudus yang tidak membuat kita takut, tapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu pendapat dari William Hendrickson. Adam Clarke, dia juga memberikan pendapat berdasarkan beberapa manuskrip yang dia jumpai, bahwa kata roh yang pertama itu memang hurufnya kecil, roh manusia, tetapi yang bagian yang kedua itu roh R-nya besar, Roh Kudus. Dia ambil itu berkaitan dengan manuskrip, tetapi saya kurang sependapat, karena kalau memang itu penting, manuskrip itu akan dapat kita jumpai, yang akan menjadi pokok pembahasan utama sampai saat ini. Tetapi ternyata itu tidak menjadi pokok pembahasan dan dikesampingkan oleh banyak teolog-teolog. Jadi saya lebih menganut pendapatnya William Hendrickson bahwa ini adalah Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan memberikan Roh Kudus yang tidak membuat kita takut, tetapi justru sebaliknya membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini, ayo mari, pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan. Jangan kita dihantui oleh ketakutan, tetapi Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita itu akan membuat kita kuat, membuat kita akan tertib dan hidup di dalam kasih. Nah, saudara, bagaimana caranya untuk kita tetap kuat? Bagaimana caranya supaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak masalah, dan juga berkenaan dengan situasi-situasi yang terjadi akhir-akhir ini, bagaimana kita tetap kuat, bagaimana tetap kita mampu menghadapi situasi-situasi seperti itu. Nah, Rasul Paulus dia katakan
Yang pertama, ayat yang ke-6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab, nah berarti ayat 7 ini ada kaitannya erat dengan ayat 6. Nah bagaimana ayat 7 ini bisa terjadi? Ayat 6 yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Kita harus mengobarkan karunia Allah. Kita harus bergairah atas atas talenta yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus bersemangat. Dalam bahasa aslinya memang hanya muncul di ayat ini, tetapi di dalam perjanjian lama, dalam terjemahan Septuaginta, itu juga muncul kata mengobarkan, itu di Kejadian pasal 45 ayat 27. Coba kita lihat ya, sudah batasin 2 Timotius 1 ini. Di dalam Kejadian pasal 45, Kejadian pasal 45 ayat yang ke-26 dan 27. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Jadi saudara bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus mengobarkan kasih karunia. Itu seperti ketika Yakub mendengar kabar bahwa Yusuf anak yang dikasih itu hidup dan berkuasa di Mesir. Dan Yakub bangkit semangatnya. Tadinya dia sudah memutuskan untuk berkabung seumur hidup berkenaan dengan kabar bohong yang diceritakan oleh kakak-kakak Yusuf. Dan ketika mendengar berita itu, kemudian Yakub bangkit semangatnya. Nah, saudara, ini yang harus kita kerjakan di dalam menghadapi tantangan, masalah, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kemudian dihantui oleh ketakutan, kita hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Tetapi mari kita harusnya bangkit, kita harusnya semangat, bergairah dengan Tuhan. Meskipun ibadah kita sementara ini diliburkan akibat Rembang ini mulai zona merah, tetapi itu tidak menghambat kita untuk kita tetap bersemangat membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara bisa kerjakan itu di rumah. Saudara bersemangat untuk berdoa. Saudara bersemangat untuk membaca Alkitab. Semangat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bergairah. Ya, antusias dengan Tuhan. Nah mari, saudara, jangan kita kemudian terus dihantui oleh ketakutan, dihantui oleh kekhawatiran, kecemasan. Tetapi mari kita harus bersemangat, bergairah untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan percayalah, Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu tidak akan membuat kita takut, tapi justru ada kekuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap kuat menghadapi masalah ini? Di dalam ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi yang kedua, selain kita bersemangat, antusias membangun hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan, jangan malu bersaksi. Saudara, Tuhan udah kerja luar biasa bagi gereja kita dengan adanya radio streaming. Ya, saudara bisa akses itu di www.radiosuaramahnaim.com atau bisa diunduh ya aplikasinya di Play Store, Radio Suara Mahnaim. Jadi dengan radio itu satu-satunya kesempatan di tengah situasi seperti ini untuk kita jangan malu bersaksi tentang Kristus, tentang siapa Yesus. Bersaksi, ya kita doakan biar lewat program ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Dan bersaksi itu bukan hanya lewat verbal saja, bukan lewat perkataan saja, lewat mulut, perkataan, tutur kata, bukan, tetapi juga lewat tingkah laku kita, lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita. Nah, jangan malu kita mengakui bahwa kita ini anak Tuhan. Caranya bagaimana? Kita tunjukkan lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap hidup kita. Dan percayalah, ketika kita bersaksi, Paulus katakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ketika kita bersaksi tentang siapa Tuhan, ada kekuatan Allah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi pesan firman Tuhan pada ibadah online kali ini. Karena itu saudara, di tengah situasi seperti ini ada banyak kabar-kabar yang membuat kita takut, membuat kita cemas, khawatir. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan Roh Kudus yang membuat kita takut, tetapi justru itu akan membangkitkan kekuatan. Bagaimana caranya? Caranya tetap bersemangat, bergairah untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap doa kita bersemangat, kita tetap baca Alkitab, tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Dan yang kedua, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami memperingati hari ketuhanan Roh Kudus, di mana Tuhan sudah curahkan Roh-Mu ke atas kami gereja, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin langkah hidup kami, supaya kami jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi perjalanan kami maju menuju sasaran sorgawi. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba yang melayani pagi hari ini. Engkau berkati mereka semua, baik mereka yang menyambut tamu, LCD sound system, sound leader, singer, pemusik, hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, juga pelayan-pelayan perjamuan suci. Biarlah kami lebih lagi bertanggung jawab di dalam pelayanan kepada-Mu, ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, Engkau bubuhi berkat ke atasnya, ya Tuhan. Engkau jadikan kami semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati negara dan bangsa kami, berkati pekerjaan yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Dan sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang
Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih sayang yang dikerjakan oleh Allah Bapa dan Anaknya yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih